Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Muhajirin Dr. Andes Haji Dedi Asidruan beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua RW 13 beserta para pengurusnya, Akhinal Kiram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Nurul Zakaria, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sejawat jamaah Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan mengutip satu hadis yang pendek yang diriwayatkan oleh Ma'mar bin Abdullah. Kata beliau, Rasul berkata, la yahtakiru illa khati'un. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pendek sekali hadisnya. Kata Rasulullah, janganlah kalian suka menimbun makanan. Karena perbuatan menimbun makanan itu mengandung dosa atau berimplikasi hukuman. Oleh karena itu, hadis ini saya kutip untuk menyesuaikan dengan judul. Judulnya, ancaman bagi yang menimbun minyak goreng. Nah, gitu ya. Jadi saya ikut. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara makanan pokok, ya. Islam ini tidak mungkin membiarkan begitu saja tanpa diatur, Pak. Kira-kira mungkin gak Allah membiarkan hambanya itu berebut? Gak. Pasti Allah atur. Lawang sholat aja untuk menghadap Allah saja Allah atur. Ke kamar mandi, ke toilet itu Allah atur. Apalagi ini menyangkut hajat hidup. Rasanya Islam tidak mungkin kalau absen di dalam perkara ini. Sehingga bab ini dimasukkan dalam kitab-kitab fikih, bab ihtikar. Itu bab besar, Pak. Perkara ihtikar itu bukan perkara kayak doa gitu, tidak. Dia masuk bab besar. Nanti kalau Bapak buka kitab-kitab hadis, kitab fikih itu cari bab ihtikar. Maka itu panjang penjelasannya. Tentu saya tidak akan menyampaikan semua, yang penting-penting saja. Ya. Lah, hadis tadi bercerita tentang ada seseorang yang senang menimbun tuh. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada namanya Faruq. Dia beli ini, Pak. Beli makanan dulu zaman Nabi, bahan pokok itu terbatas. Hanya kurma, gandum tuh ya. Mungkin tambah anggur, ya, tambah anggur atau kismis, itu saja. Sehingga hadis itu semua bercerita tentang itu. Lah, kemudian Nabi Muhammad mengucapkan tentang akwat, ya, kuta. Nanti Bapak cari akwat itu kuta, itu diterjemahkan bahan pokok, ya. Sehingga kemudian para ulama mengkiaskan akwat itu dengan bahan pokok yang digunakan. Tapi nanti kita lihat pembicaraan para ulama, para mazhab tentang mendefinisikan ihtikar itu, ya. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi di zaman Umar bin Khattab tuh, Faruq ini nimbun
kurma, ya, dekat masjid. Dekat masjid sehingga orang banyak memberikan perhatian. Tidak dibawa ke gudang, tapi taruh dekat masjid. Nyimpanlah gitu ya. Ditanya para sahabat, ini punya siapa? Punya Faruk. Umar tanya lagi, coba panggil Faruk sini. Dipanggil Faruk. Apa maksud kamu nyimpan kurma, makan pokok ini di depan masjid? Kata Faruk, sebentar aja ya Amirul Mukminin, nanti saya akan jual. Kenapa nggak dibagikan saja gitu ya? Kata Faruk, saya beli dengan harga ya Amirul Mukminin. Maka saya akan jual juga dengan harga juga. Maksudnya begini. Apa tuh? Sia-sia. Ya tergantung saya dong ya Amirul Mukminin. Ya tergantung saya, mau saya jual berapa kek itu urusan saya gitu. Ngomong begitu Pak sama Amirul Mukminin. Lalu Khalifah ngomong begini. Dulu Rasul pernah berkata, ya, man yahtaqara ta'aman lil muslimin, ya, daraballahu bil juzamil aflas. Dulu Rasul berkata, siapa yang menimbun atau memonopoli bahan pokok tuh, maka dia akan diancam. Tuh, diancam Pak. Dengan apa? Dengan penyakit kusta dan kesusahan hidup. Di situ diterjemahkan bangkrut atau pailit Pak. Tuh ancaman tuh. Di dunia tuh diceritakan begitu Pak. Ya. Allah alam, ada juga mufasir menceritakan itu di akhirat. Lah kemudian para ulama merinci tentang ancaman ini. Karena memang di dalam surat At-Taubah ayat 34, nanti di rumah dibuka, surat At-Taubah ayat 34. Kata Allah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Dan orang-orang yang suka menimbun, sekalipun di situ diceritakan tentang emas dan perak, ya nyimpan emas perak itu, tapi ulama itu mengkiaskan dengan bentuk lain, ya, dan tidak dinafkahkan di jalan Allah. Ini kita nyimpan Pak, ya, nyimpan bahan pokok misalnya, tidak dibelanjakan, tidak dinafkahkan ke jalan Allah, maka dia akan beritahukan kata Allah Subhanahu wa taala kepada dia itu bahwa dia diancam dengan neraka jahanam. Ancamannya besar Pak. Lalu Allah cerita ayat 35-nya tuh, yauma yuhma, hari di mana ketika ditimpakan kepada mereka itu apa bentuknya? Harta, emas, perak, bahan pokok itu berubah jadi setrikaan panas Pak. Setrikaan yang bentuknya kayak cap jago tuh ya dulu ya. Arang tuh, isinya arang tuh. Maka badan orang itu kan disetrika wajahnya, perutnya, dan punggungnya. Tuh, besar Pak ancamannya Pak. Ini yang suka nimbun barang-barang nih Pak. Allah ingatkan tuh. Disetrika wajahnya, lah kita kenal knalpot juga melepuh Pak. Knalpot itu kan gak seberapa panas sebetulnya ya, karena dibungkus dengan alloy, nggak panas sekali. Tapi kalau setrika kan kuningan Pak, dia nyerap panas semua, wah kelojotan. Ini orang-orang yang suka menimbun minyak goreng itu nanti di akhirat disetrika wajahnya, ya, perutnya dan punggungnya. Siapa yang ngomong? Allah. Di mana? Surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Tuh, berat ancaman Pak. Lalu apakah semua orang yang menimbun barang itu dianggap sebagai pelaku ihtikar? Tidak. Nabi Yusuf alaihissalam, ya, Nabi Yusuf nih dulu ya, di Quran diceritakan itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mentakwilkan mimpi raja. Rajanya bermimpi, ya,
Mimpi, dia bilang, saya melihat waktu tidur itu ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Dan 7 batang gandum yang hijau dan 7 batang gandum yang kering. Orang kafir nih raja, dia bermimpi. Dia nggak ngerti tuh Pak, kepikiran terus takwilnya tuh. Kepikiran. Cari tuh yang tukang takwil mimpi satu negeri tuh. Nggak ada yang sanggup menjelaskan Pak, nggak ada yang bisa. Tiba-tiba ada pelayannya nih, yang dulu pernah di penjara. Nah, nanti di surat Yusuf diterangkan semua. Pokoknya sejarah Nabi yang paling lengkap ya diceritakan di Quran cuma surat Yusuf, Nabi Yusuf Pak. Dari awal sampai akhir itu cerita tentang Nabi Yusuf. Lah pelayan ini yang dulu divonis mati itu ya, dipenjarakan tuh. Dia selamat. Dia cerita, wahai raja, dulu saya di penjara ada seorang namanya Yusuf. Dia pintar mentakwilkan mimpi dan tepat. Panggil Pak. Nabi Yusuf tuh panggil ke istana, diceritakan tentang mimpinya, ya, mimpi itu. Lalu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Diabadikan takwilnya ini dalam surat Yusuf ayat 47-48. Apa kata Yusuf ngomong pada raja nih? Qala tazra'una sab'a sinina za'aba fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilam ma ta'kulun. Ayat berikutnya, summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilam ma tuhsinun. Artinya kurang begini. Sebetulnya Bapak baca surat Quran ini Pak dengan artinya enak Pak. Sekalipun kita tidak baca tafsir ya, baca artinya aja itu enak Pak, senang. Sehingga saya sarankan di rumah buka Quran yang ada terjemahannya lah. Terjemahan Depak Bapak boleh baca tuh. Enak Pak. Sehingga kita paham tuh ya. Seayat dua, gak usah banyak-banyak lah. Sehari seayat aja dah. Sama artinya tuh. Ya. Kata Nabi SAW, wahai raja, tazra'una sapasini nazaba. Sekarang engkau tanamlah gandum itu ya. Selama 7 tahun berturut-turut. 7 tahun berturut-turut. Tanam itu dia bilang. Dan biarkan tanaman itu ya ada dalam bulirnya. Dalam biji itu kalau kita megabah ya. Dalam gabahnya itu. Selama 7 tahun tanam terus, panen, tanam, simpan di gudang tuh ya, simpan di gudang. Kecuali yang dimakan untuk hari itu saja. Atau minggu itu saja, atau bulan itu saja. Ini ayat Pak, cerita tentang daya tahan. Dia punya gandum tuh, beras, gabah tuh, kata Allah dia bisa tahan 7 tahun Pak. Siapa yang ngomong? Allah ya, 7 tahun. Lalu ayat berikutnya, summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidadun. Kemudian akan datang masa berikutnya 7 tahun paceklik. Tuh. Paceklik 7 tahun. Kemudian makanlah, ambillah itu yang kamu simpan itu sampai dihabis, sisakan saja sedikit ya untuk bibit kembali. Tuh. Kalau begitu ini ada mengandung ilmu pertanian. Iya. Ya. Kita boleh nyimpen tuh gabah tuh selama 7 tahun. Dia tahan Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala. Asal jangan dicampur pestisida yang macam-macam Pak ya. Artinya ini sebetulnya alami. Bahkan mestinya kalau dengan pestisida seperti dengan brom itu bisa tahan lebih lama lagi. Ada namanya bromida Pak untuk pengawet itu ya. Itu biasa dipakai di industri beras, pengarungan beras tuh. Dia disemprot pakai bromida. Saya teruskan. Lah Nabi Yusuf alaihissalam Quran cerita tentang boleh menimbun. Ya, boleh menimbun. Kalau gitu apa batasannya menimbun itu? Lah para ulama memberikan rincian. Seseorang yang menimbun bahan pokok ya di bawah nisab zakat
Berapa di zakat? 85 gram emas, ya. Kalau di bawah senilai itu, maka tidak dianggap sebagai ihtikar. Paham ya? Tidak dianggap sebagai menimbun. Bagaimana kalau lebih daripada nisab emas tuh? Kata para ulama, sepanjang dibayarkan zakatnya, maka dia tidak dianggap sebagai penimbun. Paham ya? Ini lebih dari nisab emas nih. Artinya dia punya kewajiban bayar zakat. Selama zakat pangan itu dibayarkan, maka dia tidak dianggap sebagai menimbun barang dan tidak dianggap sebagai berdosa. Paham ya? Dan tidak diancam dengan hukuman. Tapi semua itu, Pak, apabila menimbulkan tajwik itu apa? Kekacauan di masyarakat, ya. Tajwik, kekacauan di masyarakat, maka itu tetap dianggap sebagai ihtikar, penimbun. Dia menimbun nih. Di saat harga mahal dia beli, ya. Kemudian dia jual lagi dengan harga yang lebih mahal. Bahkan apabila menimbulkan kekacauan di masyarakat, dhaik itu artinya sempit, Pak. Kekalutan, kebingungan masyarakat, maka itu dianggap sebagai ihtikar. Jadi sekalipun dia bayar zakat, kalau menimbulkan kekacauan, maka itu dihukum sebagai ihtikar. Nabi Muhammad SAW ketika dia jual kebun kurma tuh, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Dia jual kebun kurmanya, dia beli kurma, Pak. Lalu dia disimpan untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya saja selama 1 tahun. Oleh karena itu ini menjadi dasar hukum. Apabila dia nyimpan minyak goreng tuh untuk keperluan keluarga selama 1 tahun, tidak boleh lebih atau kurang dari 1 tahun, maka itu tidak dianggap ihtikar, tidak dianggap sebagai penimbun, dan tidak dianggap sebagai atau tidak diancam dengan hukuman dosa tadi. Karena dia beli untuk kepentingan keluarga dan selama kurang dari 1 tahun, ya, atau 1 tahun pas lah, maka dia tidak dianggap penimbun. Bapak boleh beli itu minyak goreng itu untuk 1 tahun, ya. Kalau masuk pengadilan, kalau di negara kita karena bukan negara muslim, mungkin kita kalah. Tapi kalau negara muslim karena ada rujukan hadis, maka kita menang. Karena itu kepentingan keluarga. Bapak punya keluarga misalnya 20 orang, ya. Ini benda tuh, beras, gandum, kedelai, minyak goreng, semua tuh. Ya. Kemudian apa saja yang ditentukan ataupun dijaga oleh Islam itu agar tidak menimbulkan kekacauan. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, dia cerita tentang yang dikenakan hukum itu untuk bahan pokok saja. Paham ya? Bahan pokok yang dimakan. Kalau kita mungkin sembako, gitu ya. Itu saja yang dihukumi ihtikar tuh. Artinya pelakunya diancam dosa kalau dia nimbun. Kata Imam Maliki dan Sufyan As-Tsauri tidak. Pokoknya untuk semua barang kebutuhan masyarakat, ya, yang di sana ada unsur penimbunan dan monopoli, maka dia tetap diancam dengan hukuman ihtikar tadi. Apa contohnya? Obat-obatan, ya, masker dulu tuh, oksigen, kan kita kalang kabut ya. Atau misalnya nanti solar, bentar lagi nih katanya mana-mana kesulitan solar. Kalau ada kedapatan orang nimbun solar, ya, membuat keresahan di masyarakat, kata Imam Maliki dan Imam Sufyan As-Tsauri, maka dia pun termasuk dikenakan hukum ihtikar, ya. Jadi jangan nggak main-main, Pak, tentang perkara ini, Pak. Ancamannya besar, Pak. Bagaimana kemudian yang dibolehkan kita menimbun itu? Kita boleh menimbun kalau misalnya panen raya tuh, Pak. Panen raya itu harga bahan pokok kan murah. Kita boleh beli itu, Pak. Kita timbun. Kan senang juga petani kalau kita beli itu, Pak. Bahan pokok atau buah-buahan apapun ya, senang dibeli itu. Kita simpan.
Ya, boleh, sebanyak apapun Bapak boleh beli itu ya. Nah, nanti dijual perlahan-lahan ketika harga mulai naik. Naik. Kenapa? Karena ketika kita membeli di saat panen raya, kita pada dasarnya telah membantu para petani, menolong mereka dari kesulitan. Ya, kita bantu, kita beli. Bukan ijon ya, tapi kita beli itu. Tersimpan di gudang. Ya. Lalu begitu sudah habis, nah kita bisa jual dengan harga yang pantas. Ya. Dan tidak ada maksud untuk menspekulasi memainkan harga. Karena kalau kita memainkan harga, kata Rasulullah SAW, itu ada ancamannya Pak. Nabi berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar, hadis sahih. Kata beliau, man dakhala fi syai'in min as'arit ta'am, ya, haqqun 'ala Allahi ayaqdhifallahu fi jahannama, ya, ra'suhu aflasuhu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Rasulullah SAW, yang siapa saja yang berusaha mengatur harga barang, maksudnya harga bahan pokok nih Pak ya, mengatur harga bahan pokok ya, yang menjadi kepentingan kaum muslimin, maka dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam, di mana kepalanya dulu dan kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Pak, ini ancaman bagi yang suka nimbun barang nih Pak. Ancamannya di neraka, dia kepalanya di bawah Pak, kakinya di atas. Lah kita berenang Pak, kemasukan air masuk hidung tuh karena salah posisi itu ya. Keselak Pak. Keselak itu air jernih Pak, air bagus dia. Keselak. Ini airnya air neraka Pak. Air neraka itu cairan timah Pak. Timah panas masuk kerongkongan kita kayak apa Pak? Yang paling ringan itu katanya airnya terbuat dari campuran darah, nanah, tinja. Kita disuruh berenang di sana Pak, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itu kemasukan semua Pak, campuran darah, nanah, tinja jadi satu tuh. So bayangkan, buat siapa? Ini ancaman bagi yang menimbun ya minyak goreng. Karena itu kalau Bapak ada pelaku bisnis minyak goreng ya, baca tentang ihtikar ini Pak. Bapak kan takut sekali ya. Jadilah pedagang yang baik Pak. Kata Rasulullah, at-tajirus saduq ya kana fi dhillil arsy. Pedagang yang baik nih Pak. Pedagang yang baik tidak mempermainkan harga, tidak membuat aniaya masyarakat. Tuh. Hari kiamat nanti dia akan dilindungi oleh arsy Allah tuh. Dilindungi Pak. Gak akan ada kekalutan bagi dia. Ya, tenang. Di akhirat nanti dia akan tenang. Bahkan dalam hadis lain, Rasul akan menyandingkan pedagang yang baik ini Pak dengan para syuhada. Kan enak Pak. Kita nggak ikut berjihad, jadi pedagang saja nih. Ya, pedagang yang baik kita disejajarkan dengan orang-orang yang mati syahid itu. Ya. Jadi pesan saya, ya, mari ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa berhati-hati. Kalau Bapak terjun di bidang bisnis, jaga etika atau akhlak berdagang dalam Islam, adab berdagang dalam Islam, maka semuanya akan lebih baik. Karena semua gerak langkah kita nih Pak adalah bagian daripada ibadah. Jadikan seluruh gerak-gerik kita, langkah kehidupan kita ini, dia memiliki nilai